online. Amma ma in fasola min hayyin aw syakakna fi mautihi kayat disarikin wa dhafrin wa sya'rin wa alaqatin wa dami fasdin wa nahwihi fayusannu dafnuhu ikroman li sahibiha wa yusannu lafal yadi wa nahwiha bihirqatin aidon kama sarraha bihi al mutawalli. Disunnahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Mr. Coach. Yuk kita ngobrol bareng-bareng dengan Sersan, serius tapi santai. Oke bos, kali ini mau ngereaksi apa ini? Kita akan nge-reaction kengawuran fatwa-fatwa atau pendapat-pendapat Ustadz Salafi Wahabi ngawur yang katanya sesuai sunnah, sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ternyata mereka juga menentang, pendapat mereka tuh banyak yang menentang Al-Quran dan Sunnah. Oke. Gitu bos. Langsung aja bos. Oke, langsung bos ya. TKP. Kita nggak banyak-banyak, nggak banyak-banyak. Sebenarnya banyak ya, sebanyak. Ini kita aja, sedikit aja bos ya. Oke. Biar Pras, kemudian Dodi Sufriyadi, kemudian siapa yang memuja-muja mereka, yang mengaku paling sesuai sunnah, paling sesuai Al-Quran, itu bisa sedikit lebih terbuka ya. Plasenta bayi, apakah dikubur atau dibuang saja? Bebas, nggak ada masalah. Nggak ada sesuatu perintah khusus di situ. Kubur lebih baik, gitu kan? Tapi salah kan kalau ada orang hari-hari bayi ditaruh di sampah? Nggak salah itu teman-teman. Itu bekas plasenta, nggak ada sesuatu istimewa di situ. Di Indonesia nggak tahu, saya nggak tahu dari mana mereka ngarang-ngarang ya, ahli ngarang-ngarang luar biasa. Plasenta itu kembarnya bayi katanya. Benar nggak? Ada yang bilang itu kembarnya bayi itu, jadi harus betul-betul ditaruh di dekatnya kamarnya. Apa? Taruh di kendi, harus begitu. Kenapa akhi? Ini secara medis itu cuma proses penyaringan makan saripati dari ibunya kepada bayinya. Sudah keluar bayi, sudah nggak dipakai, dibuang. Semua kotoran harus dibuang. Berarti hari-hari itu langsung dibuang hanya sebagai. Naudzubillah. Semoga saya terhindar dari ajaran ini. Plasenta bayi itu ya sampah lah katanya ya, sampah. Allah. Katanya proses dari sari-sari makanan ya, biasa dibuang. Manusia ini juga proses dari sari makanan. Awalnya sperma. Itu kan dari sari makanan. Itu dari sari makanan juga. Nanti jika alasannya seperti ini, itu plasenta bayi itu sari-sari makanan, maka kalau dari sari makan boleh dibuang, maka ada kecenderungan nanti bayi dibuang juga. Ini bahaya teman-teman ya. Katanya ngarang-ngarang. Enggak Ustaz, enggak ngarang-ngarang. Enggak ngarang-ngarang. Kami akan cari ya, akan cari. Biar nggak lama-lama kita cari di NU online aja bos. Nah ini NU online. Amma ma in fasola min hayyin aw syakakna fi mautihi kayat disarikin wa dhafrin wa sya'rin wa alaqatin wa dami fasdin wa nahwihi fayusannu dafnuhu ikroman li sahibiha wa yusannu lafal yadi wa nahwiha bihirqatin aidon kama sarraha bihi al mutawalli. Disunnahkan Ustaz. Disunnahkan, nggak ngarang-ngarang Ustaz. Kita nggak ngarang-ngarang. Orang Indonesia itu belajar Ustaz, ngawur yang ngarang-ngarang. Anda kayaknya yang ngarang-ngarang ini asal aja ya kan. Harusnya Anda itu. Artinya adapun bagian tubuh yang terpisah dari orang hidup atau yang masih kita ragukan kematiannya, seperti tangan pencuri, kuku, rambut, gumpalan darah menjadi sebelum menjadi janin atau darah bekam dan semisalnya, maka sunnah dikubur karena memuliakan orangnya. Sunnah pula membungkus tangan yang terpotong dan semisalnya dengan kain, sebagaimana dijelaskan terang-terangan oleh Imam Al-Mutawalli. Nah ini di mana ya bos? Di kitab As-Sirbini. Nah Munil Mustad Darul Fikr cetakan Beirut ya, juz 1. Itu ada dasarnya Ustaz, dasarnya ada dasarnya. Kemudian disebutkan juga untuk mengubur hari-hari, disebutkan bahwa hukumnya adalah sunnah. Hadis dari Siti Aisyah, Nabi memerintahkan untuk mengubur 7 potongan badan manusia.
rambut, kuku, darah, haid, gigi, gumpalan darah, dan ari-ari. Loh itu Ustaz. Dari mana Bunda bilang ngarang ini? Ini kitab apa bos? Kanzul Ummal. Al-Jami'us Shaghir bos. Ya. Ya. Al-Jami'us Shaghir Asyuti. Kayak gitu Ustaz. Ini ada Ustaz. Jadi sebaiknya Ustaz, kalau ditanya jamaah, kalau Anda memang nggak tahu, sebaiknya PR gitu Ustaz, daripada fatwanya menyesatkan umat, dosanya nanti Anda cari ya. Lebih baik PR aja. Atau dicarilah di online ini saya gampang Ustaz. Tapi malu bos ya, kalau Ustaz masih nyari Google bos. Itu loh, makanya nggak ngawur jadi Ustaz itu. Allah. Ini malah dibuang di sampah ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, sunnah kata bos, hukumnya sunnah bos, tapi kan ngawur itu bos, ya kan, nggak memuliakan sama sekali. Ari-ari itu sebagian dari tubuh kita juga, gitu loh, bagian yang terpisah. Ya kita muliakan lah. Iya, Kok taruh di sampah, nanti kan tidak menghargai sama sekali. aduh, saya ngeri kalau ikut Jamiah Salafi. Takutnya kalau saya punya anak dikubur, hari-hari anak saya dibuang di sampah nanti. Enggak, takut saya. Lanjut bos, apalagi nih bos? Ini itu jawabannya ya. Jadi nggak ngarang Ustadz ya, ada dasarnya Ustadz. Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Kok bisa sih dari angin sesatnya itu di mana? Pendapatnya sesat menyesatkan katanya. Sesatnya di mana? Anda menolak ilmu pengetahuan Anda itu. Nah konsepnya kan seperti itu memang. Saya belajar di SD kan itu memang. Adanya hujan yang menciptakan siapa? Allah. Yang menurunkan hujan Allah, bukan karena cuaca panas, bukan karena uap, bukan karena yang lain. Jadi mereka ini menulis buku-buku itu tujuan apa? Untuk menghilangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Pencipta. Jadi bukan karena panas, sengaja dibikin seperti itu di buku-buku sekolah itu, karena uap panas kemudian turun hujan, untuk menghilangkan apa? Kepercayaan kepada Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan hujan. Dalam fatwa ini ada berapa dosa yang didapat oleh Ustadz Jawa sini ya. Yang pertama, dia memfitnah orang yang meneliti keilmuan tentang hujan, itu difitnah untuk menghilangkan kepercayaan kita kepada Allah. Itu ya kan, itu fitnah Ustaz. Jika fitnah Anda ini nggak berdasar, dipertanggungjawabkan juga di akhirat bos ya. Karena Islam ini agama ilmu. Nah, iya. Islam ini agama ilmu, suruhlah cari ilmu lah, agama ilmu bos ya. Nggak boleh kita mengingkari ilmu itu Ustaz. Oh itu sudah diteliti, penelitian pengetahuan. Berarti menolak pengetahuan. Kemudian Anda juga menyesatkan bos ya, menyesatkan orang. Ilmu kok disesatkan, orang semakin belajar ilmu kok semakin sesat menurut Anda, ini gimana Ustaz? Sebab musabab ini emang bener saya yang ini nggak salah Anda itu, semuanya ya Allah. Iya anak TK juga tahu. Anda ini kayak gini bos, ada tahu nggak bos video yang viral itu bos? Apa? Mbak Nafis, ikan bernapas dengan insang. Mbak Ida, manusia bernapas dengan Izin Allah. apa? Izin Allah. Sekali lagi. Izin Allah. Masa? Iya, ini bahasanya tentang pernapasan. Iya kan ini juga tentang pernapasan. Iya, tapi masa jawabannya begitu? Apa jawabanku salah? Tidak salah sih, tapi Berarti benar kan? Nah ini mungkin anak kecil ini terpengaruh oleh Ustadz Jawa sini. Allah itu menciptakan alam semesta ini Ustadz, beserta sebab musababnya, langsung komplit sudah. Nah sebab musababnya itu ilmu, kita nggak apa-apa nyari itu, nyari sebab musababnya ini bos ya. Bumi berputar pada porosnya, dosa semua nanti Ustadz ya bos ya, ya kan. Kemudian apalagi bos, siapa yang mengenyangkan kita? Ya Allah. Cuma kalau nggak makan ya lapar juga Ustadz.
Yang Kan para apa? laki gitu, Bos. Ah. Rezeki semuanya dari Allah. Akhirnya Nggak usah kerja. Ya nggak dapat duit Ustaz. Gimana Ustaz? Terus Anda menyalahkan orang yang kerja itu adalah itu orang pekerja itu adalah sistem orang-orang kafir yang ingin menyesatkan umat agar lupa pada Allah. Ya kacau kalau logikanya Ustaz, itu Bos ya. Kalau kayak gitu semua Bos. Nah itu Ustaz. Terus Anda juga nggak nyari juga di Al-Quran Ustaz. Coba kita cari di Al-Quran Bos ya. Coba, Bos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalatin fa idza asaba bihi man yasha'u min 'ibadihi idza hum yastabshirun. Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin menggerakkan awan. Katanya Anda kufur. Lah ini Quran, masa Quran kufur? Anda menuduh orang yang mengatakan hujan itu dari angin, awan, itu kufur. Dari uapan. Dari uap. Lah ini Al-Quran Ustaz. Anda itu gimana informasinya? Surat An-Nur juga ada. Alam tara anna Allah yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu 'amman yasha' yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Nah, ini sama. Sesungguhnya Allah mengarahkan awan secara perlahan, kemudian mengumpulkanlah menjadi tumpuk-tumpuk, maka keluar hujan. Ini ilmu pengetahuan Ustaz. Al-Quran ini Masya Allah. Gimana Ustaz? Ada lagi, masih kurang. Wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuh wa ma antum lahu bikhazinin. Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, maka kami menurunkan hujan dari langit. Nah ini Ustaz. Aduh, saya nggak mau ngomong lagi. Anda itu. Oke Bos, untuk kali ini itu dulu Bos yang kita tanggapi Bos. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua Bos. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semuanya, pikiran kita tambah jernih dan bijak dalam menyikapi sesuatu. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang salah-salah datangnya dari kami. Walafu minkum wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.